Yuk. Itu gimana kemarin? Yang film Life of Pi yang kemarin lu tonton tuh? Yang ini ya kisahnya apa namanya itu yang satu orang ketinggalan di kapal gitu kan sama macan. Coba deh, lu bisa ngejelasin nggak sih tentang itu ke gua? Siapa tahu bisa gua kait-kaitin tuh sama teori psikologi positif yang lagi kita pelajarin sekarang. Jadi gini Jar, ini udah gue rangkum nih beberapa yang gue dapet lah dari film itu. Jadi itu sebenarnya ceritanya itu ada sebuah novelis, dia lagi pengen bikin cerita orang Kanada yang namanya Ian Martel. Terus dia ketemu sama Pi Patel. Nah, Ian telah diberitahu bahwa kisah hidupnya Pi akan menjadi topik yang bagus buat di bukunya dia. Pi menceritakan kisahnya kepada Ian, ayah Pi Santos dan namanya Piskin Molitor. Dari kolam renang di Prancis di sekolah yang menengah di Pondicherry. Dia mengadopsi nama Pi, huruf Yunani, itu dari huruf Yunani Jar, untuk menghindari julukan yang mirip dengan suara Ising Petel, yaitu ya kencing orang. Dia dibesarkan dalam keluarga Hindu Jar. Tetapi pada usia 12 tahun, ia diperkenalkan ke agama Katolik dan kemudian Islam. Lalu ia memutuskan untuk mengikuti ketiga agama tersebut karena ia hanya ingin mencintai Tuhan aja Jar. Ibunya yang namanya Gita mendukung keinginannya untuk tumbuh, tetapi ayahnya rasionalis dan mengajarkan tentang duniawi dan kenyataan keluarga. Pi memiliki kebun binatang. Pi tertarik pada hewan, terutama seekor harimau Jar. Nah, harimau itu jenisnya Benggala tuh Jar, bernama Richard Parker. Setelah Pi menjadi sangat dekat dengan Richard Parker, ayahnya memaksanya untuk menyaksikan harimau itu membunuh seekor kambing Jar. Ketika Pi berusia 16 tahun, ayahnya menyampaikan bahwa mereka harus pindah ke Kanada, di mana ia berniat untuk menetap dan menjual hewan-hewan tersebut. Keluarga Pi memesan tempat buat hewan-hewannya itu di kapal barang dari Jepang gitu Jar. Ketika badai, kapal barang tersebut karam. Sementara Pi berada di dek. Pi mencoba mencari keluarganya, tetapi seorang awak melemparnya ke skoci. Nah, di skoci itu ada seekor zebra dibebaskan melompat ke skoci. Terus dia mengatakan kakinya sendiri Jar, zebranya itu. Terus kapal itu tenggelam di Palung Mariana. Terus Pi juga melihat ada isi skoci itu yang tertutup itu yang tampaknya merupakan korban selamat yang lainnya Jar. Tetapi ternyata Richard Parker yang muncul. Richard Parker itu yang hewan macan itu Jar, yang dari macan Benggala. Setelah badai, Pi itu terbangun di skoci sama zebra, ada orang hutan, terus ada seekor dubuk berbintik muncul dari bawah kain terpalnya Jar, yang menutupi setengah skoci dan menjebak Pi, memaksanya mundur ke ujung skoci. Dubuk tersebut membunuh zebra dan orang hutan. Richard Parker muncul dari bawah terpal, membunuh dubuk dan mencoba membunuh Pi juga. Sebelum mundur lagi ke bawah kain terpal, skoci selama berapa hari. Terus Pi membuat rakit pembatasan kecil dari pelampung yang diambil demi keselamatan Richard Parker. Lepas dari kode moral yang melawan pembunuhan, ia mulai memancing yang memungkinkan untuk menahan harimau tersebut. Ketika Richard Parker melompat ke laut untuk berburu ikan dan kemudian datang mengancam ke arah Pi. Pi membiarkan tenggelam, tapi akhirnya ia membantu Richard Parker kembali lagi ke kapal. Suatu malam, seekor paus bungkuk menerobos skoci, menghancurkan semuanya tuh Jar, rakitnya, persediaan makannya Pi, semuanya. Akhirnya Pi itu melatih Richard Parker untuk menerimanya di skoci, menyadari bahwa merawat harimau tersebut juga membantu menjaga dirinya tetap hidup. Beberapa minggu kemudian, mereka menemukan sebuah pulau terapung dari pepohonan yang saling berhubungan. Pulau tersebut memiliki hutan lebat yang subur, kolam air tawar, serta populasi meerkat yang besar, yang memungkinkan Pi dan Richard Parker untuk makan dan minum dengan bebas. Terus Richard Parker sama Pi itu akhirnya ke pulau itu. Pada malam harinya, pulau itu berubah menjadi lingkungan yang tidak bersahabat Jar. Richard Parker mundur ke skoci sementara Pi dan meerkat tidur di pohonan. Kolam air tawar berubah menjadi asam, mencerna ikan di dalamnya semua itu dicerna Jar. Pi menyimpulkan bahwa pulau itu menjadi liar setelah menemukan gigi manusia yang tertanam di dalam bunga itu Jar. Pi dan Richard Parker meninggalkan pulau itu dan akhirnya sampai di pantai Meksiko. Pi merasa sedih karena Richard Parker tidak mengenalinya sebelum menghilang ke dalam hutan. Dia diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Agen asuransi dan perusahaan kapal barang Jepang mewawancarinya dia tuh Jar. Tapi karena ceritanya nggak masuk akal, Pi dianggap orang gila. Nah, jadi kayak gitu Jar ceritanya. Menurut lu bisa nggak sih disimpulin film ini jadi teori psikologi positif gitu Jar? Menurut gue sih bisa. Tapi gue nggak tahu nih, mungkin gue nanya ke lu nih. Oh, jadi begitu ceritanya. Yo, Imo. By the way, gue boleh pinjam laptop lu nggak? Boleh. Soalnya buat ngebaca-baca yang tadi tuh, biar sekalian kita nyari-nyari juga ya teorinya ya. Nah, soalnya tadi dari film Life of Pi tuh kayak menunjukkan teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud.
Gimana tentang pikiran bawah sadar dalam kepribadian seseorang? Menurut teori Sigmund Freud ini, pikiran tuh dapat dibagi menjadi dua. Bagian utama yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah yang terbesar dan yang paling berpotensi mengancam tidak terlihat dari permukaan yo. Pikiran sadar secara aktif menyadari semua orang yang sedang terjadi. Tapi pikiran bawah sadar itu mempengaruhi kepribadian dan perilaku seseorang tanpa menyadarinya yo. Sehingga dengan kata lain tuh pengaruh yang mendasari ini adalah apa yang tidak disadari oleh masing-masing dan semua orang. Nah di sini Pi mengalami pikiran sadar dan pikiran bawah sadar nih yo. Dia secara sadar tuh merencanakan dengan hati-hati bagaimana dia akan bertahan hidup di laut dengan merencanakan bagaimana dia akan menghabiskan makanannya agar makanan tidak kehabisan pasokan. Lalu pikiran sadarnya dia itu juga berpikir memberikan kontribusi besar dalam membantunya bertahan hidup di laut. Ketika Pi muda tuh ayahnya membawanya dan Raffi ke kebun binatang untuk menyaksikan kebrutalan hewan-hewan kan tadi kan. Nah, lalu dia melemparkan seekor kambing ke kandang tertutup dengan seekor harimau. Seperti yang diharapkan harimau memakan kambing itu pun secara dengan ganas tuh yo. Lalu tujuan ayahnya Pi ini melakukannya adalah untuk menjelaskan betapa berbahayanya hewan. Pi tidak menyadari bahwa peristiwa mengerikan ini telah mengubah kepribadiannya menjadi lebih ganas yo. Lalu untuk bertahan hidup di laut, Pi memburu ikan, membunuh penyu, membunuh burung, dan merekat untuk memuaskan bagiannya dan mencegahnya menderita dari kelaparan tadi tuh yo. Lalu kan ada tuh yang bilang Aro Stefanus apa? Kelaparan tuh tidak mengenal teman selain pengumumannya. Kutipan itu tuh kayak berarti banget bahwa ketika seseorang dalam keadaan kekurangan makanan, seseorang akan melakukan apa saja untuk memuaskan dahaganya tadi tuh dan rasa laparnya. Lalu Pi tanpa sadar berubah menjadi orang lain ketika dia kekurangan makanan, bener gak sih? Lalu Pi sama sekali tidak menyadari karena dia mengandalkan naluri bertahan hidupnya tuh untuk menjaga dirinya tetap hidup melawan segala rintangan. Ini jelas menunjukkan bahwa kelaparan telah mendorong Pi untuk bertindak dengan cara yang tidak pernah dia pikirkan untuk dilakukan selama bertahun-tahun hidupnya. Nah itu tuh bisa masuk ke dalam fase itu yo, dimana naluri itu yo. Kalau menurut gue sih itu sih bisa dicantumin ke psikologi positif. Oh jadi gitu aja. Ya menurut gue sih relate juga sih sama ya yang apa yang lu jelasin tadi kayak psikologi positif tuh ternyata yang baru gue tahu tuh psikologi positif tuh rumputnya gede banget, besar banget sampai dia bisa masuk ke film-film, bisa ngajarin gue banyak hal juga. Nah berarti bener kan? Berarti film life comedy itu bisa kita masukin ke teorinya Sigmund Freud ya berarti ya? Bisa sih, harusnya sih bisa. Nah, jadi mending kita sekarang ngomongin yang lain-lain gak sih? Iya. Oh ya, by the way lo abis ini mau kemana? Pasti mau balik sih ke rumah lu. Gak tau sih gue juga ntar mau kemana. Ikutin aja. Is that so wrong?